Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Wijaya dari kelas 4A Prodi PAUD. Baiklah, sini saya akan melaksanakan UAS tentang menjelaskan materi makalah. Pendidikan ialah suatu upaya seseorang dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri setiap individual. Tujuan pendidikan ialah upaya membentuk individu yang bermoral atau berakhlak mulia yang dapat membantu individu dalam menjalankan kehidupan. Dalam Islam, pendidikan hendaknya ditanamkan sedari usia dini. Pendidikan memberikan peran dalam upaya pengembangan moral dan nilai-nilai agama sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, peran orang tua, keluarga, dan masyarakat ikut serta mengarahkan, mendidik, dan mengayomi anak dalam menjalani proses pendidikan tersebut. Adapun tujuan pengembangan nilai agama pada anak usia dini yaitu: pertama, mengembangkan rasa iman dan cinta terhadap Tuhan. Yang kedua, membiasakan anak-anak agar mengenal dan melakukan ibadah kepada Tuhan. Yang ketiga, membiasakan agar perilaku dan sikap anak disadari dengan nilai-nilai agama. Yang keempat, membantu anak agar anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Strategi dalam pengembangan moral dan nilai agama untuk anak usia dini salah satunya adalah menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini. Cinta tanah air ini dapat diperkenalkan pada anak melalui kegiatan upacara. Dalam kegiatan upacara terdapat bendera merah putih yang harus dihormati, lagu Garuda Pancasila dan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama pada saat upacara juga menjadi hal yang menarik bagi anak-anak. Ada beberapa prinsip dasar dalam rangka menyampaikan materi pengembangan nilai-nilai agama bagi anak usia dini yaitu: pertama, menekankan pada aktivitas anak sehari-hari. Yang kedua, pentingnya keteladanan dari lingkungan dan orang tua atau keluarga. Yang ketiga, kesesuaian dengan kurikulum. Yang keempat, prinsip pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan perkembangan anak. Yang kelima, prinsip psikologi perkembangan anak dan prinsip monitoring yang rutin. Pengembangan nilai moral dan teori tentang moral. Pengertian moral menurut Suseno adalah ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral dan manusiawi. Sedangkan menurut Oscar dan Whelan, moral adalah prinsip baik buruk yang ada dan melekat dalam diri individu atau seseorang. Walaupun moral itu berada dalam diri individu, tetapi moral berada dalam suatu sistem yang berwujud aturan. Menurut Shaudi menyatakan bahwa perkembangan nilai-nilai moral dan agama anak usia dini antara lain: anak bersikap imitasi atau imitation, yakni memulai menirukan sikap, cara pandang, serta tingkah laku orang lain. Anak bersikap internalisasi, yakni anak sudah mulai bergaul dengan lingkungan sosialnya dan mulai terpengaruh dengan keadaan lingkungan tersebut. Aspek perkembangan nilai agama dan moral adalah aspek perkembangan terpenting. Perkembangan nilai agama dan moral merupakan perkembangan yang berorientasi pada keyakinan, adat istiadat, kebiasaan, nilai dan tata cara kehidupan. Pendidikan manusia dini dapat membantu mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak agar dapat berkembang secara optimal. Di antaranya agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Tujuan pengembangan nilai moral pada anak prasekolah adalah: yang pertama, untuk mengembangkan dan menumbuhkan rasa iman serta cinta kepada Tuhan. Yang kedua, untuk membiasakan anak-anak dalam melaksanakan ibadah kepada Tuhan. Yang ketiga, untuk menumbuhkan kebiasaan pada anak agar memiliki perilaku serta sikap yang baik sesuai dengan nilai agama. Yang keempat, untuk menumbuhkan keimanan dan ketaatan pada anak sejak dini. Beberapa metode yang biasa dilakukan oleh guru untuk menanamkan nilai-nilai agama dan moral. Yang pertama, metode peserta. Yang kedua, metode karya wisata. Yang ketiga, metode demonstrasi. Yang keempat, metode pemberian tugas. Yang kelima, metode pembiasaan hasil. Yang keenam, metode bercakap-cakap.
Dalam Permen 58 tahun 2009 dikemukakan, moral termasuk dalam lingkup perkembangan nilai-nilai agama dan moral. Beberapa perilaku yang berkaitan dengan perilaku moral anak usia 5-6 tahun seperti: pertama, mengenal agama yang dianut; kedua, membiasakan diri beribadah; yang ketiga, memahami perilaku mulia; yang keempat, membedakan perilaku baik dan buruk; yang kelima, mengenal ritual dan hari besar agama; yang keenam, menghormati agama orang lain. Hakikat penanaman nilai-nilai. Dalam konteks pendidikan, penanaman merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan dan memajukan. Tujuan dari adanya penanaman yaitu untuk mengetahui munculnya sebuah perkembangan dan mendapatkan hasilnya. Ada 3 tingkat pencapaian perkembangan penanaman nilai agama. Yang pertama, akidah; yang kedua, doa; yang ketiga, ibadah. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kegiatan nilai-nilai agama Islam. Faktor pendukung yang pertama, pendidik memiliki kemampuan menyampaikan ajaran agama Islam. Yang kedua, peserta didik dapat meniru gerakan beribadah walaupun belum teratur. Dan yang ketiga, memiliki buku Islami. Sedangkan dari faktor penghambatnya yaitu peserta didik tidak mudah fokus dan pengelompokan peserta didik yang dilakukan pendidik saat praktek ibadah masih belum jelas. Penerapan pembelajaran tata cara beribadah pada anak usia dini. Belajar sholat sunnah harus dilakukan sejak usia dini. Bimbingan orang tua maupun guru merupakan cara yang paling utama di era modern. Sebagian besar buku menjadi sarana pembelajaran untuk mendapatkan informasi atau ilmu. Saat ini, media informasi untuk menyampaikan tata cara sholat sunnah melalui buku yang berfungsi menyimpan atau menyampaikan informasi yang di dalamnya berisi teks maupun gambar. Selanjutnya, nilai-nilai krusial dalam pengembangan moral dan nilai-nilai agama pada anak usia dini. Yang pertama, penguatan nilai-nilai agama dan moral sejak masa usia dini merupakan hal yang sangat krusial karena dapat membentuk perilaku maupun mental spiritual dan keagamaan anak di masa depannya. Yang kedua, standar tingkat pencapaian perkembangan atau STTP. Perkembangan anak menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014 merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi, proses pendidik, kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Pembentukan pembiasaan kegiatan keagamaan dalam mengasah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual menurut Ari Ginanjar adalah memahami perasaan sendiri dan memahami perasaan orang lain, memotivasi diri, dan melaksanakan pokok dasar spiritual dengan rukun Islam, rukun iman, dan nilai-nilai ihsan. Selanjutnya, bentuk pembiasaan kegiatan keagamaan dalam mengasah kecerdasan spiritual. Yang pertama, pemberian nasihat; yang kedua, pembiasaan dengan keteladanan; yang ketiga, pembiasaan senyum, sapa, dan salam. Adapun prinsip-prinsip pengembangan moral anak usia dini. Yang pertama, guru menciptakan hubungan yang baik dan akrab sehingga tidak ada kesan bahwa guru adalah figur yang menakutkan bagi anak. Yang kedua, guru senantiasa bersikap dan bertingkah laku yang dapat dijadikan contoh atau teladan bagi anak. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak untuk membedakan dan memilih mana perilaku yang baik dan mana yang buruk, yang tidak baik. Yang keempat, dalam memberikan tugas kepada anak agar diusahakan berupa ajakan dan perintah dengan bahasa yang baik. Yang kelima, agar anak mau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan, guru memberikan rangsangan atau motivasi dan bukan paksaan. Yang keenam, apabila ada anak yang berperilaku berlebihan, hendaknya guru berusaha untuk mengendalikan tanpa emosi. Yang ketujuh, terhadap anak yang menunjukkan perilaku bermasalah, peran guru adalah sebagai pembimbing dan bukan penghukum. Yang kedelapan, pelaksanaan program pembentukan perilaku bersifat luas atau fleksibel. Adapun bentuk kegiatan dalam pengembangan nilai moral, yang pertama melakukan berbaris memasuki ruangan kelas, mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Materi selanjutnya adalah pengembangan nilai moral dalam program pendidikan
taman kanak-kanak dimasukkan dalam bidang pembentukan perilaku merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan ada dalam kehidupan sehari-hari anak di taman kanak-kanak, sehingga aspek-aspek perkembangan tersebut diharapkan berkembang secara optimal. Adapun pengembangan nilai moral ini berfungsi untuk mencapai beberapa hal. Yang pertama, agar perilaku dan sikap anak didasari oleh nilai moral sehingga anak dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat. Yang kedua, membantu anak agar tumbuh menjadi pribadi yang matang dan mandiri. Yang ketiga, melatih anak untuk dapat membedakan sikap dan perilaku yang baik dan yang tidak yang baik sehingga dengan sadar berusaha menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Pengembangan moral dan etika pada diri anak taman kanak-kanak dapat diarahkan pada pengenalan kehidupan pribadi anak dalam kaitannya dengan orang lain. Misalnya, mengenalkan dan menghargai perbedaan di lingkungan tempat anak hidup, mengenalkan peran gender dengan orang lain, serta mengembangkan kesadaran anak akan hak dan tanggung jawabnya. Adapun tujuan khusus pengembangan nilai agama pada anak-anak usia prasekolah, yaitu pertama, mengembangkan rasa iman dan cinta terhadap Tuhan. Yang kedua, membiasakan anak-anak agar melakukan ibadah kepada Tuhan. Yang ketiga, membiasakan agar perilaku dan sikap anak didasari dengan nilai-nilai agama. Yang keempat, membantu anak agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.